Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Krisi Natalia dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hidrokarbon pada mata pelajaran kimia. Sebelum itu, saya akan menampilkan poster yang bertemakan tentang hidrokarbon, yang lebih tepatnya yaitu mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit penjelasan atau sedikit materi dari poster hidrokarbon ini. Apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari unsur-unsur karbon dan hidrogen. Seluruh rangkaian hidrokarbon memiliki rantai-rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai-rantai tersebut. Misalnya, jika rantai karbonnya terbuka itu disebut dengan karbon alifatik, seperti hidrokarbon golongan alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan rantai karbonnya yang tertutup disebut dengan senyawa karbon alisiklik seperti senyawa siklopentana dan aromatik seperti senyawa benzena. Hidrokarbon memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu hidrokarbon jenuh atau yang biasa disebut dengan alkana. Hidrokarbon ini merupakan hidrokarbon yang paling sederhana dibandingkan dengan hidrokarbon yang lainnya. Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen. Yang kedua yaitu hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon ini merupakan hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkapnya, seperti rangkap 2 maupun rangkap 3. Hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 dikatakan sebagai alkena. Yang ketiga yaitu sikloalkana. Sikloalkana merupakan hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih cincin karbon. Yang keempat yaitu hidrokarbon aromatik, juga dikenal dengan arena, maupun hidrokarbon yang paling tidak mempunyai satu cincin aromatik. Salah satu contoh dari hidrokarbon ini yaitu minyak bumi. Kenapa minyak bumi? Karena minyak bumi itu merupakan campuran dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Komponen utama minyak bumi adalah alkana. Senyawa penyusun minyak bumi itu berupa alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Untuk pemanfaatan minyak bumi ini, perlu proses distilasi terlebih dahulu. Apa sih distilasi itu? Distilasi merupakan cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Dari hasil distilasi tersebut, diperoleh nanti fraksi-fraksi LNG, LPG, petroleum ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Dalam penggunaan minyak bumi tersebut, pasti terjadi pembakaran senyawa hidrokarbon. Pembakaran senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 2, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna terjadi apabila seluruh unsur karbon yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan karbon dioksida. Sementara pembakaran tidak sempurna itu terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna inilah yang sering terjadi pada lingkungan sekitar kita yang memang berdampak buruk untuk kesehatan, lingkungan, maupun ekosistem yang ada di sekitar kita ini. Berikut dampak-dampak dari pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Berikut ini merupakan dampak dari pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Yang pertama, karbon dioksida yang dihasilkan dapat menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala dan gangguan pada pernapasan. Yang ketiga, partikulat karbon, timbal, dan gas menimbulkan hujan asam yang bersifat korosif.
Dan yang keempat yaitu nitrogen oksida akan menghasilkan asap kabut yang akan menyebabkan tumbuhan layu dan gangguan pernapasan. Jadi, akibat dari pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar kita maupun diri kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita bijak mempergunakan senyawa-senyawa hidrokarbon itu dengan baik. Jangan sampai kita merusak lingkungan atau merusak diri kita sendiri akibat penyalahgunaan senyawa tersebut. Sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.